Pak, cepat ikuti mobil hitam di depan itu. Kamu ngejar artis atau nyari selingkuhan? Ngapain banyak nanya, ikutin aja mobil itu, jangan sampai ketahuan. Nyari selingkuhan kayak kamu. Aku pernah ngalamin sekali. Baru aja antar suami ke bandara, istri langsung pergi. Suaminya malah kabur diam-diam. Kayaknya kamu punya pengalaman ya. Ya udah, sekarang tergantung kamu Pak, ikutin terus. Kamu suruh mobil jelek ini ngejar Bentley di depan. Nggak salah deh. Ini bukan masalah mobil tapi skill nyetir. Aku yakin Pak kamu pasti bisa. Oke, kamu duduk yang mantep ya. Aku mau gaspol nih. Pergi dari keluarga Jiang, mereka, dari dalam sampai luar, cuma mau manfaatin kamu. Kamu nggak akan betah lama-lama. Maksud kamu apa? Anikyu itu, dokter keluarga Jiang selama 20 tahun. Dia udah sekongkol sama keluarga Jiang. Di obat kesehatan kamu, ada tambahan 1 pil KB impor terbaru. Aku udah tahu dari dulu. Keluarga Jiang gak mau aku hamil. Mungkin Jiang Chun yang nyuruh dia. Gak mungkin Jiang Chun emang gak mau punya anak. Tapi dia gak akan sejahat itu. Terus kamu mau gimana? Jawen, aku mau putus sama kamu. Aku gak mau Jiang Boer menang. Makanya aku harus punya anak dari keluarga Jiang. Mereka mau usir aku gak semudah itu. Kamu mau ninggalin aku sama anak kita? Jawen, maafin aku ya. Anak itu emang gak sengaja. Tapi tenang, aku Kiningsu pasti bakal ganti rugi ke kamu. Yingsu pergi dari Jiang Chun aja. Di obat kesehatan ada tambahan pil KB impor terbaru. Mungkin Jiang Chun yang nyuruh Anikyu. Kak, Kok kamu pulang? kok kamu di sini? Apa kamu bertengkar sama Jiang Chun? Atau kamu kabur dari rumah? Jangan tanya aku dulu, tiket bagasi kamu udah dicetak. Kok kamu balik lagi, ada apa? Aku di bandara. Aku di bandara mikir lagi, lari nggak bakal selesain masalah. Aku mau cari kerja lagi, sekarang nggak ada mood buat liburan. Kenapa kamu seperti ini? Apa kamu bertengkar dengan Jiang Chun? Dia menyakitimu? Tidak, Jiang Chun kan sedang pergi ke Shanghai untuk urusan bisnis. Kamu juga tahu aku tidak akur dengan adik ipar. Jadi aku keluar untuk mencari ketenangan. Pergi urusan bisnis? Kamu percaya itu? Kamu bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa, ini juga baik. Kita bisa makan dan minum bersama-sama, ngobrol dan curhat. Kak, kamu mau tidur di sofa? Kamu tidur di kasur, aku tidur di sini. Kak, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Katakan. Apa kamu pernah memikirkan untuk bercerai? Karena kamu tidak menemukan tempatmu di keluarga Jiang. Kenapa tidak bercerai saja? Apa sih yang bagus dari Jiang Chun? Bercerai? Seperti wanita sepertiku. Sebelum menikah disebut Dewi, setelah bercerai disebut sisa. Aku menikah tidak pernah berpikir untuk bercerai. Lagi pula kamu juga tidak mengenal Jiang Chun. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada. Artinya apa menggeleng? Kak, kamu cinta Jiang Chun?
Kalau tidak cinta, kenapa aku menikah dengannya? Baiklah, aku tidur di sofa, kamu tidur di kasur. Aku juga sudah terbiasa. Kamu kenapa hari ini? Rasanya kamu aneh. Mungkin karena seharian di bandara aku agak lelah. Baiklah, besok aku akan kembali ke keluarga Jiang. Aku tidak tega melihatmu tidur di sofa. Dan jangan terus-menerus khawatir tentang aku, oke? Maaf sayang. Awalnya ingin mencari tempat yang tenang untuk bersama kamu. Tapi ternyata harus kembali ke keluarga Jiang. Apakah aku harus memberitahu kakak tentang kejadian di bandara? Hubungan Jiang Chun dengan wanita itu pasti tidak biasa. Aku harus membantu kakak menyelidiki. Ini area latihan VIP Tuan Jiang sudah sampai. Ada apa Nyonya Jiang? Itu. Perutku sakit, di mana kamar mandi? Di sana aku antar kamu. Tidak perlu terima kasih, aku bisa sendiri. Baiklah Nyonya Jiang, aku pergi dulu. Oke, terima kasih. Aku sangat ketakutan. Semakin dipikir semakin kesal, kamu bilang si Jiang Chun itu. Cuma kakakku yang percaya sama dia. Pasti dia penipu besar. Nggak bisa, aku harus cari cara buat ngadangin dia. Waktu ayun lengan tangan kanan ditekuk. Tangan ini lurusin. Jangan gerak. Kamu bilang gimana kakakku bisa suka sama dia? Dia malah pegangin tangan orang. Kayak gini. Kayak gini, angkat lengan sini. Keren banget. Jiang Chun itu benar-benar tua bangka. MAJ Yingsu udah balik. Suami udah balik. Beneran? Iya, kayaknya dia nggak tenang sama kamu. Siapa yang tahu?
Bagus banget, kayaknya suami mau kasih kejutan buat kamu. Cepetan coba pakai. Cepetan simpan, jangan sampai suami tahu aku udah lihat. Iya, aku ngerti. Kejutan kan harus disimpan romantis banget. Oh iya, kamu harus minta anak sama suami sekarang. Tahu nggak? Dengar dari Emajie kamu mau tinggal di rumah mama 2 hari. Pengennya mau ke rumah mama buat lihat kamu. Nggak nyangka kamu udah balik lebih cepat. Gimana kalau habis makan malam kita minum-minum? Oke. Udah 2 tahun kan sejak terakhir kita duduk minum-minum gini. 2 tahun ya? Kalau tiap hari bisa minum sambil ngobrol gini enak banget. Sebenarnya bisa aja. Nih, ini buat kamu. Anggap aja ganti rugi karena Bur kemarin ribut. Kita kan satu keluarga, nggak perlu gitu. Apapun hubungan kita, aku harap kamu dan Bur bisa rukun di rumah. Aku udah bilang sama dia, suruh dia jangan bikin ribut lagi. Jangan bertindak semaunya. Ini kamu terima aja. Apapun alasannya, yang penting kamu yang kasih. Aku seneng banget. Suka nggak? Suka dong. Kalau suka ya bagus. Jiangchun. Aku udah tahu kamu nggak bakal baik-baik aja sama aku. Cuma kalau udah salah sama aku baru gini. Jiangchun, Yingsu. Yingsu, kok kamu datang? aku kebetulan lewat, tadinya mau ajak kamu makan siang. Tapi ternyata Kelisi juga ada. Kalau gitu kita bertiga makan bareng aja. Maaf, hari ini aku ada janji ketemu klien penting yang mau aku kenalin ke Jiangchun. Gimana kalau kita ganti hari lain aja, lain kali aku yang traktir. Gimana bisa, aku masih banyak yang mau ngobrol sama kamu. Yingsu, aku nggak sengaja sembunyiin ke kamu. Kali ini dia mewakili mitra kerjasama kita di Shanghai. Datang ke sini buat bahas rencana kerjasama. Suamiku, kamu anggap aku apa sih? Aku cuma karena waktu itu salah paham sama Nona Kelisi. Pengen minta maaf sama dia. Minta maaf itu harus kamu setujukan. Pertama, aku terima permintaan maafmu. Kalau soal makan siang nggak usah deh. Jadwal aku di Qingdao kali ini cukup padat. Jiangchun, aku duluan ya, kalau ada apa-apa hubungi aja. Oke? Nyonya Jiang, kita bisa dibilang kenal karena salah paham. Udah deh, jangan dibahas lagi, nanti aku malu sendiri. Sampai ketemu lagi. Dadah. Yingsu, sebenarnya aku nggak sengaja mau bohongin kamu. Aku sebenarnya. Kamu ngomong apa sih? Kamu nggak perlu jelasin ke aku. Tentu aja aku percaya sama kamu. Lagian aku Kiningsu bukan tipe orang yang gampang cemburu. Atau cari-cari masalah. Kamu setujukan. Seharusnya kita mikir mau makan apa dulu. Ayo.
Cari. Lihat kapan kamu bisa nemu Huozhi. Nggak ketemu juga aku akan cari. Dasar anak ini. Sudah. Jangan anak baru pulang kamu langsung ribut. Kamu jangan ikut campur. Saatnya kamu ngomong malah diam. Pendidikan anak dari kecil sampai besarkan kamu serahkan semua ke aku. Iya. Ibu bisa nggak bicara sedikit aja? Dari kecil sampai besar aku selalu nurutin kamu. Aku cuma suka sama Huozhi, kenapa kamu nggak bisa terima dia? Ngomong apa sih aku yang nggak terima dia ya? Dia sendiri yang berbuat hal memalukan. Sudah aku bilang aku nggak percaya Xiaoxi orang seperti itu. Aku pasti akan cari dia dan cari tahu kebenarannya. Nanya apa tanya ibumu? Sudahlah. Anak ibumu lagi tekanan darahnya nggak stabil. Jangan berantem sama dia nanti tekanan darahnya naik. Pulang istirahat sana. Lihat deh acara favoritmu The Mediator udah mulai. Cepetan duduk sini nonton. Lihat tuh bagus banget. Besarin suaranya dong buat kucing denger apa. Sudah? Nyonya Jiang, Non Kelisi, mari kita bicara. apa yang ingin kalian pesan? 1 kopi hitam 1 teh melati Twinings. Baik. Jiang Chun bilang kamu suka teh melati Twinings. Oh ya, kalian memang akrab sekali. Saya kenal dia lebih lama dari kamu. Kadang dia cerita hal yang gak bisa dia ceritain ke keluarga. Dia nelpon saya dari jauh untuk ngobrol. Katanya ada apa kamu cari saya hari ini? Kalau begitu saya langsung saja. Tolong jangan dekat-dekat lagi dengan Jiang Chun. Lucu sekali Nyonya Jiang. Kemarin kamu bilang percaya sama saya dan Jiang Chun. Kok sekarang malah kasih ultimatum ke saya? Saya tahu ini mungkin bikin kamu nggak nyaman. Tapi tolong pahami saya juga, lihat kamu cantik pintar. Latar belakang keluarga juga bagus. Kenapa sih kamu harus ngejar-ngejar Jiang Chun? Saya yang ngejar-ngejar Jiang Chun. Wah, kata-katamu keren sekali Nyonya Jiang. Tapi kamu salah sasaran, tanya aja ke Jiang Chun. Bilang dia jangan cari-cari, saya lihat dia bilang apa. Maksudmu Jiang Chun yang ngejar-ngejar kamu? Nggak usah tanya saya, tanya aja ke Jiang Chun. Nyonya Jiang, kalau kamu kenal suamimu, kamu nggak akan datang ke saya. Dan saya hanya akan bilang sekali. Entah kamu percaya atau nggak, antara saya dan Jiang Chun nggak seburuk yang kamu pikirkan. Sekarang selingkuh-selingkuh kok bisa begitu percaya diri ya? Bener-bener nggak habis pikir. Aku pulang. Yingsu pulang. hari ini masak makanan favoritmu. Kelihatannya nggak ada selera. Muka kamu kok pucat sekali. Berantem sama Jiang Chun ya? Nggak, ini uang untukmu Mama nggak datang minta uang saku. Kamu udah lebih dari sebulan nggak pulang. Mama cuma khawatir kamu kesal di keluarga Jiang, jadi pengen lihat kamu. Nggak, uang ini Mama nggak mau, Mama kamu terima aja. Kamu simpan sendiri buat jajan. USG bilang kamu hamil. Akhirnya setelah sekian lama nunggu kamu hamil juga. Apa yang bisa dibanggain? Kok nggak senang? Jiang Chun pasti seneng banget. Anaknya bukan punya Jiang Chun. Kamu bilang apa? Aku bilang anaknya bukan punya Jiang Chun, aku hamil secara nggak sengaja. Qin Yingsu, kamu harus jelasin sekarang. Anak siapa ini? Ngapain kamu marah-marah sama aku? Dulu yang dukung aku nikah sama keluarga Jiang kan kamu. Jiang Chun selalu tidur terpisah sama aku. Mama kamu tahu aku juga perempuan.
Yingsu, dulu mama pengen kamu nikah sama keluarga Jiang. Itu juga buat kebaikan kamu. Biar kamu nggak ikut aku hidup susah. Nak, dengerin mama, anak ini nggak bisa kita pertahankan. Kita buruan aborsi aja. Mama, anak ini harus aku lahirkan. Dokter bilang kalau aku nggak mau anak ini, nanti susah punya anak lagi. Terus aku gimana bisa tinggal di keluarga Jiang? Gimana ini? Hei, kenapa kamu cari masalah sama Kelisi lagi? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Ayo jelasin sekarang. Oke, aku langsung ke sana. Aku ada urusan mendadak, mama, aku pergi dulu. Kak, Kamu bilang kenapa kamu cari Kelisi? cewek ini nyari Jiang Chun. Padahal aku percaya sama omongannya. Percaya dia nggak ada apa-apa sama Jiang Chun. Kamu tahu nggak? Jiang Chun marah-marah sama aku. Emang kamu nggak seneng hidupku tenang? Nambah masalah aja. Aku cuma pengen bantu kamu. Kamu bantu aku bilang. Gimana kamu tahu Kelisi? Gimana kamu tahu dia di hotel? Huozi, aku nggak nyangka kamu bisa begini hebat. Kak, kok kamu bisa bilang gitu? Aku lihat Jiang Chun sama cewek lain mesra di bandara. Aku ngikutin dia sampai ketinggalan pesawat. Aku lakukan ini semua buat kamu, dan aku nyari dia juga buat nasihatin dia. Cepat pergi dari Jiang Chun. Aku tahu aku salah mengambil keputusan sendiri, tapi aku tidak menyangka Kelisi bisa begitu tidak tahu malu. Dia bahkan memprovokasi di belakang. Kamu bilang kamu melihat langsung Jiang Chun menjemput orang di bandara. Artinya dia sama sekali tidak pergi ke Shanghai untuk urusan bisnis. Kak, akhirnya kamu mengerti dia selalu membohongi kamu. Huozi, Kak, aku tahu kamu baik padaku. Tapi Kak, aku memanggilmu kembali untuk menebus penderitaanmu sebelumnya, bukan untuk membuatmu membela aku. Aku mengakui kamu sebagai kakak bukan untuk menikmati kemewahan. Di dunia ini kamu dan aku yang paling dekat. Siapa lagi yang akan aku bantu kalau bukan kamu? Kak, menurutku lebih baik bercerai saja dengan Jiang Chun. Kamu pindah keluar, kita tinggal bersama. Jangan coba-coba meyakinkanku lagi. Aku tidak akan bercerai dengan Jiang Chun. Aku juga punya alasan sendiri. Xiaoxi, aku ingin bertemu denganmu. Lagi-lagi ibumu yang menyuruhmu jadi penengah. Aku tidak peduli kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu bilang apa ayahmu tidak punya pendirian? Kamu lehit tadi. Aku tepuk meja dan berteriak. Langsung membuat ibumu diam. Kalau aku tidak membuatnya diam, dia tidak akan berhenti. Kamu bilang ibumu mudah marah, dan tekanan darahnya tinggi. Kamu bilang aku harus mengalah padanya, kan? Aku tidak mengerti. Ibuku seorang intelektual. Tapi kenapa setiap urusan Xiaoxi, dia langsung jadi wanita kasar? Ayah kamu bilang apakah dia menopause dini? Kedepannya kita semua harus mengalah padanya, kan? Aku tanya, kamu sudah menemukan Xiaoxi belum? Anak, jangan putus asa. Huozi itu anak baik. Aku rasa dia cukup baik. Pasti ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Kamu temui dia, jelaskan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, ayah. Tidak apa-apa, aku akan ke tempat ibumu. Anak, berjuang. Berjuang. Silakan dinikmati.
Kiningsu harus melahirkan anak ini. Meskipun harus merendahkan diri, apa masalahnya? Anak harus lahir di keluarga Jiang dan memakai marga Jiang, baru bisa tetap di sisi Jiang Chun. Kakakku kenapa datang janjian dengan siapa? Ada apa yang tidak bisa dibicarakan di rumah? Sebelumnya kan aku gegabah dan melakukan kesalahan. Rumah ini ramai, susah untuk mengatakannya. Bukankah sudah kukatakan meski kita menikah bukan karena cinta? Tapi aku Jiang Chun adalah pria yang bertanggung jawab. Selama aku bersamamu, aku akan merawatmu seumur hidup. Tapi aku tidak mengerti mengapa kamu berubah pikiran dan mengganggu Kelisi. Aku bersumpah. Aku tidak akan melakukannya lagi, ini benar-benar yang terakhir. Aku dan Kelisi hanya bekerja sama. Aku tidak ingin karena ulahmu yang tidak masuk akal mengganggu pekerjaan kita, oke? Aku mengerti, aku akan meminta maaf padanya. Tidak perlu, dia bahkan tidak mau menerima teleponku. Kamu senang. Belakangan ini terlalu sensitif, bagaimana kalau kita pergi ke Milan? Melepas penat dan bermain selama 2 hari bagaimana? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, kamu baru saja membuatnya marah setelah mengganggu kerjasamaku. Kamu masih ingin aku membawamu ke Milan, apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin bersamamu melepas penat. Jiang Chun, sudah lama kita tidak pergi bersama. Lagi pula setiap kali aku sendiri. Kali ini temani aku, oke? Jiang Chun? Baiklah, belakangan ini semuanya tidak beres. Aku akan mengatur pekerjaan di perusahaan, kita pergi ke Milan. Oke. Bur, Kamu datang. Kakak ipar kenapa makan tidak mengajakku? Ada apa, masih dendam tidak menyambutku? tidak mungkin, biasanya aku mengajakmu tidak mau keluar. Lebih baik sekarang mari makan bersama. Kakak ipar, kamu mau pergi jalan-jalan? Kakak ipar mengajak kita jalan-jalan bersama. Oke, kebetulan aku ingin berbelanja di Milan. Kita buat grup perjalanan keluarga, bagaimana? Baiklah, kalau begitu kita sepakat. Kita bertiga pergi bersama, aku yang pesan tiketnya. Karena suamiku sudah bilang, aku tidak bisa tidak mendengarkan. Kalau begitu bertiga saja. Bagus, sangat bagus. Pelayan pesan makanan. Pesan makanan. Sekarang kamu pergi dengan istrimu sendiri. Kamu cemberut apa sih? Kamu sengaja bertanya. Benar juga. Suite hotel laut, biru langit cerah. Tambahin aja champagne sama bunga mawar. Cowok normal pasti susah nahan nafsu. Kiningsu ini memang keras kepala. Sebenarnya kalau nggak mau pergi alasan banyak kok. Ngapain gini-gini? Gua takut masalahnya jadi besar. Makanya lu ajak Jiang Boer ikut. Cowok cewek berduaan di satu kamar. Kayaknya 100 Jiang Boer pun nggak bakal bisa nahan keinginan Kiningsu buat punya anak. Jiang Boer ini. Lu pikir gua nggak tahu lu mau ngapain? Ini kesempatan terakhir gua sama Jiang Chun. Gimana gua bisa punya anak tanpa dia?
Gua nggak peduli kenapa lu nikahin gua. Tapi kalau udah nikah lu harus tanggung jawab. Gua mau punya anak. Gua baru tenang kalau udah punya anak. Ada apa? Jadwal kemilan ini cuma Kiningsu sama Bur yang pergi. Nanti gue cari alasan aja buat nggak ikut. Atur dengan hati-hati. Jiangchun, lu nggak kasih kesempatan terakhir ke gua. Apakah cuma ada satu jalan lagi? Masih sempat ajak gua makan minum. Lu pernah mikir nggak gimana nasib anak di perut lu? Lu ini anak kok nggak punya perasaan? Mama gua udah mikir. Gua mau lahirin anak ini. Apa? Kiningsu, gua kasih tahu anak ini nggak boleh dipertahankan. Mama nggak setuju. Mama gua kira mama bakal ngerti. Dulu mama hamil kita juga susah kan? Tetep lahirin kita berdua. Itu anak gua, mama gua nggak tega buang dia. Beda dong, dulu kita miskin. Lu sama adik lu kan anak kandung mama sama papa. Lu bilang mau lahirin anak ini. Lu bakal benar-benar keluar dari keluarga Jiang. Mama nggak kok, gua lagi cari cara. Gua mau anak ini pakai marga Jiang. Dan dia bakal mewarisi semua harta keluarga Jiang. Lu ini anak kok bingung. Lu sendiri bilang udah lama nggak satu kamar sama Jiangchun. Terus anak ini dari mana? Mama jangan ikut campur, gua mohon bantu gua. Gua mau lahirin anak ini. Aku tidak bisa membantumu, jangan salahkan ibu karena keras hati. Kiningsu, aku beritahu kamu anak ini harus digugurkan. Ibu percayalah padaku, aku punya cara sendiri. Kamu hanya perlu membantuku menjaga rahasia ini. Kamu tidak bilang, aku tidak bilang, tidak ada yang tahu anak ini miliknya. Aku tidak pernah berani memberitahumu. Dulu ayah mengirimmu pergi. Ibu selalu mengira kamu sudah meninggal. Hingga akhirnya depresi dan jatuh sakit. Kemudian setelah ayah meninggal, dia berjuang untuk membesarkanku. Dia mengalami banyak kesulitan. Beberapa tahun lalu baru didiagnosis dengan gangguan emosi. Emosinya sangat tidak stabil. Dokter bilang dia tidak boleh terkena stimulasi apapun. Jadi aku tidak pernah berani memberitahunya bahwa kamu masih hidup. Ibu, selama ini kamu sudah bekerja keras. Halo kakak. Kamu sudah melihat semuanya. Kakak, maaf aku terlalu egois. Awalnya aku hanya memikirkan rasa tidak adil yang kurasakan. Tapi tadi melihat ibu menangis diam-diam. Aku tahu kalian juga mengalami banyak kesulitan selama ini. Kakak kamu sudah berjuang keras. Kamu sendirian merawat ibu. Berjuang keras tidak masalah, asalkan penyakit ibu tidak semakin parah. Aku sudah puas. Dan Xiaozi, maaf padamu. Aku belum bisa membawamu menemuinya sekarang. Tidak masalah, aku hanya ingin bertemu dengannya. Dan kakak kamu harus tahu. Dari sekarang kamu tidak sendirian lagi. Aku akan bersamamu merawat ibu. Sejak aku menikah dengan Jiangchun, kehidupan di rumah menjadi lebih baik.
Biaya pengobatan ibu yang ribuan yuan per bulan. Dengan keluarga Jiang tidak terlalu sulit lagi. Kakak, jika kamu benar-benar menikah dengan Jiang Chun karena ibu, aku sarankan kamu untuk mengurungkannya. Dia benar-benar bukan orang baik. Aku tidak ingin kamu mengorbankan dirimu sendiri. Penyakit ibu butuh uang. Aku bisa bekerja sama denganmu untuk mendapatkannya. Xiaozi ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Penyakit ibu seperti lubang tanpa dasar. Kalau tidak ada keluarga Jiang, kita bahkan tidak bisa bertahan 2 bulan. Lagi pula Jiang Chun tidak seburuk yang kamu katakan. Kakak, karena sudah begini, ingatlah apapun yang terjadi di masa depan. Aku akan selalu ada di sampingmu. Maafkan aku kali ini, Huozhi. Hanya kamu yang bisa membantuku. Aku tidak bisa kehilangan semua yang dimiliki keluarga Jiang. Ada apa? Begini, perusahaan sedang mengalami penyesuaian bisnis besar-besaran. Dewan direksi memutuskan untuk menahanku, jadi mungkin aku tidak bisa ikut perjalanan kali ini. Bagaimana kalau kamu pergi dengan Bur? Tidak apa-apa. Kalau Bur ikut kita tidak akan bisa bersenang-senang. Kamu tahu sendiri aku dan Bur tidak pernah akur. Bagaimana kalau kita buat rencana baru setelah kamu selesai? Kita bisa buat rencana baru. Baiklah, kamu bicarakan dengan Bur. Dokter Yingsu bilang kamu mudah keguguran. Kamu harus banyak istirahat dan makan yang bergizi. Maafkan ibu, seharusnya ibu tidak marah padamu. Wanita begitu punya anak. Semua dagingnya siapa yang tega melepasnya? Ayo minum lebih banyak. Kamu ini anak bandel. Orang hamil biasanya jadi gemuk, tapi kamu malah kurus sekali. Kamu tidak tahu di keluarga Jiang. Jiang Bur selalu mengawasiku, aku hampir mati ketakutan. Ibu, aku harus cari tempat yang tenang untuk menjaga kandunganku. Aku masih punya 1/2 tahun lagi. Tempat tenang kemana lagi? Yingsu, jangan salahkan ibu. Menjaga anak ini sangat sulit. Kalau aku tetap di keluarga Jiang, anak ini pasti tidak akan selamat. Lihat ini. Ini obat kesehatan yang diresepkan dokter keluarga Jiang untukku. Kata mereka untuk menyehatkan tubuhku. Berharap aku bisa cepat hamil. Tapi sebenarnya ada obat kontrasepsi terbaru di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Aku sudah tahu sejak setahun yang lalu. Jadi aku tidak pernah minum obat itu lagi. Aku hanya tidak mengerti. Siapa di keluarga Jiang yang tidak ingin aku punya anak? Jadi aku harus selamatkan anak ini. Aku harus pergi dari keluarga Jiang. Tapi kalau kamu tidak di keluarga Jiang, bagaimana ini bisa disembunyikan? Lihat. Kenapa kamu tunjukkan fotomu padaku? Perhatikan baik-baik, orang di foto ini bukan aku. Siapa gadis ini? Apa dia adikmu? Awalnya aku juga kaget waktu pertama kali melihatnya. Kupikir dia adalah adikku. Tapi ayah jelas-jelas sudah mengubur adik kita dulu. Aku masih belum bisa menerima. Aku membawanya ke rumah sakit untuk tes DNA. Sayangnya dia bukan. Salah ayahmu yang tidak becus. Dulu tidak bisa mengobati adikmu.
Ibu jangan sedih lagi. Gadis ini namanya Huozhi sedang menganggur. Dan diusir oleh pemilik kosan, kebetulan aku menemuinya. Aku menampungnya. Dia juga setuju untuk tinggal di keluarga Jiang selama aku hamil. Dia akan berpura-pura menjadi aku. Apa ini bisa berhasil? Tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Lagi pula hanya kita berdua yang tahu. Siapa yang akan menyangka bahwa yang tinggal di keluarga Jiang bukan aku? Kamu bilang soal foto itu, apa kita harus memberitahu kakak? Kalau aku memberitahunya, pasti dia akan sedih. Tapi kalau tidak memberitahunya, apakah kita biarkan kakak terus ditipu oleh si brengsek Jiang Chun? Lalu bagaimana? Kak, kenapa kamu datang? Kenapa minum banyak begitu pelan-pelan dong? Kamu kenapa jangan menangis? Kak, jangan menangis dulu, kamu kenapa sih? Xiaozhi. Kak, kenapa sih kamu bilang dong? Aku tadi ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan kesehatan kakak keluar. Lalu dokter bilang apa? Dokter bilang, aku mungkin tidak bisa punya anak seumur hidup. Jangan panik dulu, ini bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, pasti ada obatnya. Aku tahu. Jadi aku ingin ke Beijing untuk berobat. Semoga masih ada harapan. Pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau keluarga Jiang tahu, Jiang Chun pasti akan menceraikanku. Berani dia. Apa yang tidak dia berani? Seperti keluarga Jiang ini. Tidak bisa punya anak, buat apa lagi? Dan lagi Jiang Chun adalah anak satu-satunya. Kalau begitu cerai saja, dia bukan orang baik kok. Aku tidak bisa bercerai dengan Xiaozhi. Aku juga tidak takut kamu menertawakanku. Aku mencintainya, aku tidak bisa meninggalkannya. Dan jika aku berpisah dengannya, aku tidak punya apa-apa lagi. Biaya pengobatan mahal sekali, aku harus bagaimana? Kakak jangan buru-buru dulu. Belum tentu keadaannya akan seburuk itu. Bagaimanapun yang penting sekarang adalah pergi berobat. Aku akan pergi ke Beijing untuk berobat dulu. Tapi kalau aku pergi ke Beijing, Jiang Boer pasti akan menyelidikiku. Nanti pasti semuanya akan terbongkar. Xiaozhi, kamu bisa membantuku, kamu bisa membantuku. Aku tidak bisa pergi berobat untukmu. Kamu bisa pura-pura jadi aku. Cuma 3-5 hari keluarga Jiang tidak akan tahu. Kakak ini tidak bisa. Bukan aku tidak mau membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kenapa? Aku tidak bisa memastikan tidak ketahuan oleh keluarga Jiang. Benar juga.
Ini terlalu konyol, anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Kakak kamu kenapa kakak? Kakak jangan sedih dulu, benar-benar bukan aku tidak mau membantumu. Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Kakak, lihatlah hubunganmu dengan Jiang Chun. Lagi pula kalian berdua adalah suami istri. Aku tidak bisa tidur di ranjang yang sama dengannya. Xiaozi, kalau kamu khawatir tentang ini, kamu bisa tenang. Aku akan jujur memberitahumu. Sebenarnya selama 2 tahun ini, aku dan Jiang Chun selalu tidur terpisah. Apa kenapa? Kakak, kamu benar-benar terlalu menderita.